Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Dan semoga kita semua senantiasa sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tematik kelas 4 pada muatan IPA, yaitu materinya adalah alat optik. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu ya, agar dapat memberikan manfaat lebih banyak. Tahukah kalian apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat bantu untuk melihat yang tentunya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Lalu, apa saja contoh dari alat-alat optik? Yang pertama adalah kaca pembesar atau loupe. Yang kedua adalah teropong. Yang ketiga mikroskop. Yang keempat kacamata. Dan yang kelima adalah periskop. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kaca pembesar. Bentuknya seperti ini. Mungkin kalian ada yang punya di rumah ya. Nah, kaca pembesar ini adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loupe biasanya digunakan untuk membantu kita untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil, walaupun perbesaran yang dilakukan oleh loupe ini terbatas. Nah, kaca yang digunakan loupe adalah kaca cembung, jenis kaca cembung. Loupe biasanya digunakan oleh tukang jam, tukang emas, atau tukang perhiasan, juga polisi, dan profesi lainnya. Dalam penggunaannya, loupe itu menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Berikutnya adalah teropong. Seperti ini bentuknya. Mungkin kalian pernah melihat atau memilikinya ya. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Penggunaan dari teropong ini adalah sering dipakai oleh nahkoda, lalu juga sering dipakai oleh militer. Ada juga pendaki gunung yang suka membawa teropong, dan ada juga peneliti yang menggunakan teropong. Berikutnya, yang ketiga adalah mikroskop. Bentuknya seperti ini. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh kasat mata. Mikroskop banyak digunakan di laboratorium untuk melakukan penelitian pada bakteri, virus, ataupun benda-benda kecil lainnya agar dapat terlihat jelas. Nah, mikroskop ini dapat memperbesar benda yang sangat kecil sampai ratusan kali. Cara penggunaannya seperti ini, ya. Nah, pada mikroskop, kemampuan untuk bisa memperbesar itu dibantu oleh dua lensa cembung. Yang pertama, lensa okuler, yaitu lensa yang letaknya dekat dengan mata. Yang kedua adalah lensa objektif, yaitu lensa yang letaknya dekat dengan benda yang diamati. Berikutnya, yang keempat adalah kacamata. Kacamata adalah alat optik untuk membantu penglihatan pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun rabun ganda. Mungkin orang tua atau saudara kalian atau bahkan kalian sendiri ada yang memakai kacamata. Kacamata ini dapat digunakan untuk mengatasi beberapa bentuk gangguan pada mata. Bentuk-bentuknya adalah yang pertama, miopi. Miopi adalah kondisi gangguan pada mata yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat objek yang jauh. Jadi, untuk benda yang letaknya jauh akan terlihat samar atau kabur. Pada kondisi normal, titik jauh mata melihat itu adalah tak terhingga. Namun, pada orang yang mengalami rabun jauh, dia hanya bisa melihat pada jarak beberapa meter saja, misalnya 2 meter, atau 3 meter.
Untuk gangguan mata seperti ini dapat dibantu dengan kacamata, dan lensa yang digunakannya adalah lensa cekung atau minus. Apa saja penyebab dari terjadinya rabun jauh? Yang pertama adalah karena seringkali menonton TV terlalu dekat. Lalu juga karena sering membaca dalam jarak dekat. Atau bisa juga dikarenakan bermain gawai atau handphone atau laptop dalam jarak dekat atau kurang pencahayaan. Berikutnya adalah hipermetropi. Hipermetropi adalah kondisi gangguan pada mata yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat objek dalam jarak dekat, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pada kondisi normal, jarak dekat maksimal yang dapat dilihat seseorang itu adalah 25 cm. Dan pada orang yang mengalami rabun dekat, dia tidak dapat melihat pada jarak 25 cm sehingga dia harus menjauhkan benda tersebut. Gangguan mata seperti ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata yang lensanya adalah lensa cembung atau plus. Penyebab dari terjadinya rabun dekat adalah karena bentuk kornea mata atau lensa mata yang tidak normal, di mana misalnya kornea matanya terlalu datar atau terlalu melengkung atau bola matanya terlalu kecil. Lalu yang kedua bisa juga dikarenakan faktor genetik atau keturunan. Dan yang ketiga bisa juga karena faktor usia. Dan yang ketiga adalah presbiopia atau mata tua. Presbiopia adalah kondisi penurunan kemampuan penglihatan secara bertahap, terutama untuk melihat objek pada jarak dekat. Presbiopia merupakan salah satu bagian dari proses penuaan tubuh secara alami, dialami seseorang yang telah melewati usia 40 tahun. Biasanya seseorang baru menyadari bahwa dirinya menderita presbiopia saat harus menjauhkan lengannya agar bisa membaca buku atau koran yang ada di tangannya seperti pada gambar ini. Dan untuk penderita presbiopia ini dapat dibantu dengan kacamata yang menggunakan lensa ganda, yaitu lensa cekung atau minus dan lensa cembung atau plus. Faktor penyebab dari terjadinya presbiopia ini yang pertama adalah karena usia. Jadi, ini merupakan proses penuaan alami. Lalu yang kedua, kondisi penyakit yang diderita seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan pembuluh darah. Ini dapat meningkatkan risiko presbiopi prematur. Lalu yang ketiga adalah obat-obatan, di mana diketahui ada beberapa jenis obat yang dapat membuat seseorang mengalami gejala presbiopi dini seperti obat antihistamin, antidepresan, dan diuretik. Yang terakhir adalah periskop. Periskop adalah alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Dan biasanya periskop itu digunakan oleh kapal selam untuk melihat permukaan laut dari dalam kapal selam. Bentuk sederhana periskop adalah seperti ini, di mana periskop menggunakan dua cermin datar, yaitu satu berada di dasar dan satu lagi di bagian atas ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Baiklah anak-anakku, demikian penjelasan mengenai alat optik. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.